Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Di segmen ini saya mau minta Fania dan juga Mas Rafa untuk menyampaikan secara langsung apa sih yang perlu kalian, apa yang kalian butuhkan atau setidaknya masyarakat butuhkan menurut kacamata Fania dan juga Mas Rafa gitu ya, untuk semua jadi bisa berkontribusi untuk menjaga bumi, setidak-tidaknya dengan mengelola sampah dengan tepat gitu ya. Bukan hanya dengan baik tapi dengan tepat. Saya mulai dari Fania dulu, bisa disampaikan ke Pak Rasio, Fania. Iya, wah, seneng banget nih bisa kembali bertemu dengan Pak Rasio juga. Ya. Yang seperti sudah disampaikan Pak Rasio tadi ya, bahwa memang anak muda itu ada banyak sekali yang sudah menjadi aktivis lingkungan, yang mereka sudah menunjukkan aktivitas nyatanya gitu, kontribusi nyatanya. Dan tentunya besar harapan kami juga bahwa dari pihak pemerintah pun yang benar-benar ada di lapangan gitu ya, pemerintah di daerah itu benar-benar bisa mendengarkan dan menindaklanjuti apa saja yang sudah dilakukan oleh teman-teman muda ini. Karena memang setiap kita punya peran, baik itu aktivis lingkungan, anak muda, perusahaan, instansi, bahkan dan juga sekolah, semua punya perannya masing-masing. Dan harapannya dengan adanya dukungan pemerintah untuk mengadvokasi dari segi peraturan, misalnya saja ada insentif untuk perusahaan atau bahkan small business, UMKM yang menerapkan hal-hal berkelanjutan itu mendapatkan insentif lebih, lalu juga ada hukuman yang setimpal juga bagi perusahaan yang justru kurang bertanggung jawab. Nah, itu bisa menjadi salah satu trigger juga untuk akhirnya the real practice tentang responsible consumption and production terkait dengan sistem produksi yang lebih berkelanjutan itu benar-benar bisa diterapkan. Dan anak muda pun juga bisa benar-benar tidak hanya beraksi istilahnya oke nih punya kegiatan, punya movement, tapi benar-benar bisa didukung, difasilitasi baik itu dari segi funding, dari segi exposure juga seperti disampaikan Pak Rasio tadi bahwa ada banyak banget nih anak muda yang belum dalam tanda kutip belum dapat panggung yang mana itu juga mereka butuhkan untuk bisa lebih dipercaya oleh warga yang ada di sekitarnya misalnya. Karena Fani ngalamin banget ketika dulu belum ada dapat penghargaan ini itu segala macam belum diliput. Rasanya berat juga nih untuk meyakinkan warga lingkungan sekitar gitu ya. Jadi dengan adanya apresiasi dari pemerintah dinas lingkungan yang ada di daerah misalnya tentunya itu sangat membantu untuk anak muda pun bisa tetap semangat nih untuk akhirnya mereka bisa benar-benar terus mengkampanyekan misi kepedulian lingkungan dan harapannya bagaimana ini bisa menjadi sebuah program yang tidak hanya sekali kayak oh ada peringatan hari kepedulian Hari Lingkungan Peduli Hidup sampah. Sedunia di 5 Juni nanti. Ada Hari Peduli Sampah di Februari ini, ada aneka macam hari, tapi tidak hanya di momentum-momentum khusus saja, melainkan benar-benar ini menjadi program periodik seperti itu. Oke. Kalau dari Mas Rafa? Halo, tadi agak terputus, boleh tolong diulang kah? Oke, kalau dari Mas Rafa, thank you Fania tadi sudah kami terima dengan baik audio dan visualnya. Kalau dari Mas Rafa, harapannya ke pemerintah? Yes, I think the answer is it's not that simple gitu ya. Especially kalau misalnya kita melihat dari perspektif sampah elektronik, the end goal is always to create gimana caranya menciptakan pengembangan teknologi yang berkelanjutan di Indonesia, di mana kita menerapkan ekonomi yang sirkular. Dan untuk menerapkan ekonomi yang sirkular, itu banyak sekali stakeholder yang terlibat. Especially di Indonesia, banyak stakeholder tambahan. Mungkin kan kalau misalnya kita pikir kayak idealnya adalah ada produsen, ada konsumen, dan ada recycler. Terus balik lagi nanti ke produsen. Tapi khusus di Indonesia tuh banyak yang lain gitu, produsen, distribusi, belum nanti ada sektor informal, belum nanti ada konsumen tingkat yang kedua, second hands. Jadi memang I think the answer is not just as simple as kita butuh dukungan dan kita butuh exposure dan seperti itu. Cuman di mana we need to sit down, map out siapa aja sih, apa aja stakeholder yang harus kita pegang, stakeholder mapping, yang mana yang bisa kita satukan, yang mana yang bisa kita kontrol, yang mana yang bisa kita
ajak kerjasama, yang mana yang harus kita betulkan sistem dan mekanismenya, especially tracking e-waste itu nggak gampang kan, pasti kesebar di mana-mana sampah, terutama yang di sekitar rumah tangga. Jadi memang the support that is needed is much more than just mungkin dukungan exposure, mungkin dukungan dana, tapi gimana caranya sih menciptakan sebuah sistem untuk menerapkan ekonomi yang sirkular. Oke, Pak Rasio sudah mendengar setidaknya ada 2 hero kita di bidang lingkungan yang menyampaikan harapan. Pak Rasio mungkin bisa menjawab harapan mereka. Ya, kalau kita mendengarkan ketiga pahlawan kita, anak-anak muda hebat Indonesia ini, kita bisa melihat bagaimana karakter anak muda kita yang kritis, ya. Punya visi ke depan ya, gitu punya ya. futuristik, punya visi ke depan. Kemudian mereka juga sangat dinamik dan inovatif. Saya menyampaikan mereka adalah modal besar bangsa ini untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Ini yang saya lihat dari diskusi ini. Tentu bagi kami, dalam berkaitan dengan modal besar bangsa ini, anak muda ini, tentu kami akan terus bekerja sama dengan mereka. Kami buka ruang untuk bekerja sama dengan mereka untuk lebih mendorong aktivitas-aktivitas mereka lakukan, baik itu sebagai aktivis, saya jelaskan tadi, karena juga masih banyak juga ilmuwan-ilmuwan muda kita yang concern terhadap mencari solusi-solusi berkaitan dengan persoalan lingkungan hidup dan kehutanan ini. Termasuk dijelaskan, Rafa tadi menjelaskan problemnya, masalah daripada e-waste. Tapi banyak juga riset-riset dilakukan oleh anak-anak muda kita, bagaimana memanfaatkan limbah-limbah ini menjadi produk-produk bermanfaat yang bernilai ekonomi. Banyak. Itu sudah didaftar, ada daftarnya atau masuk ke KLHK minimal gitu? Ya, ada banyak yang kami ketahui. Misal contoh misalnya, dia bicara tadi tentang e-waste. Tadi saya jelaskan, electronic waste itu kan ada tembaga. Kemudian ada perak di situ, ada tembaga, ada perak, ada timah, ada emas. Banyak riset-riset yang bisa mengambil, ya, merecovery daripada material-material yang berharga ini. Dan untuk diolah jadi produk lain. Produk lain, kan mereka mendapatkan emas, mendapatkan perak, mendapatkan tembaga. Tentu juga ada orang-orang yang melakukan riset juga, beranak muda juga melakukan riset berkaitan bagaimana mengatasi masalah-masalah. Tadi disampaikan tentang hazardous waste, ya, limbah yang berbahaya ini. Dan juga kita juga bisa melihat bahwa bagaimana anak-anak muda punya peran sebagai eco-planner, seperti dilakukan Fania. Dan kami harapkan bahwa mereka inilah, ya, yang akan menjadi modal besar bangsa kita untuk menjadi negara terdepan di dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, termasuk juga menjadi model bagi negara-negara lain. Saya jelaskan tadi, tahun 2011 kita mempunyai program bersama anak-anak muda di dunia, ya, mewujudkan Bandung Declaration, Bandung Declaration. Motor penggeraknya adalah anak-anak muda Indonesia. Anak muda Indonesia, motor-motornya, ya, dan kemudian dilanjutkan terus-menerus sampai saat ini, dan banyak inisiatif yang sudah dibangun oleh Kementerian Kehutanan di bawah kepemimpinan Ibu Siti Nurbaya, ya, inisiatif Green Leaders Indonesia. Green Leaders. Kemudian bagaimana pramuka itu punya concern terhadap lingkungan dan juga hutan. Kemudian bagaimana kita mendorong tadi ya, sekolah-sekolah yang berurusan lingkungan, Adiwiyata. Kemudian banyak upaya-upaya menciptakan generasi lingkungan ini. Ini komitmen besar dari Kementerian Kehutanan agar kita bisa menciptakan hero-hero bangsa ini untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, mewujudkan hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan mewujudkan perekonomian nasional yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Nah, karena itu adalah amanah dari konstitusi kita. Tentu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, perlu banyak anak muda, termasuk Fania, Rafa, dan juga Melati. Dan tadi ya Pak, banyak sekali ternyata anak muda kita yang sudah bekerja banyak, tapi mungkin tidak tersorot oleh kamera. Semoga hari ini bisa apa saya sampaikan tadi. Semoga kami bisa dapat kesempatan untuk bicara dengan mereka. Mungkin Pak Rasio dan KLHK bisa membantu untuk memfasilitasi. Kita harus jeda, usai jeda saya akan minta Fania, Pak Rasio juga ya untuk Rafa juga untuk bicara kepada pemirsa Forum Christian, pemirsa TVRI, untuk sama-sama yuk kita bangkitkan kembali kesadaran kalau kita tuh ternyata bisa melakukan hal yang kecil untuk bisa menjaga bumi kita ini. Tempat kita tinggal semua sebagai bagian dari penduduk bumi, kita punya bisa melakukan sesuatu atau banyak hal untuk bumi tempat kita tinggal. Sesaat lagi di Forum Christian.